Pernahkah kita berhenti sejenak, menatap langit di malam hari, melihat jutaan bintang yang tak terhitung, lalu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini diciptakan? Gunung yang menjulang, laut yang luas, angin yang bergerak tanpa terlihat, dan kehidupan yang berjalan begitu teratur. Semua ini tidak diciptakan secara sia-sia. Allah berfirman, Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surat Al-Anbiya ayat 16. Ayat ini menegaskan satu hal penting. Alam semesta memiliki tujuan, dan tujuan itu bukan sekadar keindahan, bukan pula hanya untuk dinikmati, tetapi mengandung hikmah besar dari Allah. Allah menciptakan alam semesta sebagai ayat-ayatnya, agar manusia berpikir dan mengenal siapa penciptanya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Orang-orang berakal tidak hanya melihat, tetapi merenung. Mereka sadar bahwa keteraturan alam, perputaran planet, siang dan malam yang tak pernah terlambat, semuanya mustahil terjadi tanpa zat yang maha mengatur. Allah berfirman, Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Maka setiap ciptaan sejatinya adalah undangan untuk beriman. Dunia ini bukan tempat istirahat, tetapi tempat ujian. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ujian itu hadir dalam berbagai bentuk, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dipuji dan dicaci, bahagia dan terluka. Allah menegaskan, Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Namun ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda perhatian Allah kepada hambanya. Inilah inti dari seluruh penciptaan. Allah berfirman dengan sangat jelas, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Dzariyat ayat 56. ibadah bukan hanya salat dan puasa, tetapi seluruh hidup yang diarahkan untuk Allah. Bekerja dengan jujur, menafkahi keluarga, bersabar dalam ujian, meninggalkan yang haram. Semua itu ibadah jika diniatkan karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. maka alam semesta adalah panggung besar ibadah, dan manusia adalah pelakunya. Allah menciptakan dunia bukan untuk menyiksa manusia, tetapi sebagai rahmat dan kesempatan. Allah berfirman, Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita nikmati, semua adalah nikmat yang sering dilupakan. Allah mengingatkan, Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. bahkan dosa pun masih diberi ruang taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. selama hidup pintu rahmat belum tertutup. Di dunia ini, keadilan sering terasa timpang. Orang zalim bisa tertawa, orang jujur bisa menderita. Namun Allah menegaskan, Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal syalih dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Quran Surat Syad ayat 28.
Dunia bukan tempat balasan, melainkan tempat menuju hari pembalasan. Allah berfirman, Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. tidak ada amal yang sia-sia, tidak ada kezaliman yang lolos. Allah menciptakan manusia dengan amanah besar. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Manusia bukan pemilik bumi, tetapi penjaga. Menjaga keadilan, menjaga lingkungan, menjaga amanah kehidupan. Rasulullah bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengingatkan dengan tegas, Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. hidup bukan kebetulan. Alam semesta bukan tanpa makna. Dan kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Tujuan itu adalah mengenal Allah, beribadah kepadanya, bersabar dalam ujian, dan kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. semoga kita termasuk hamba yang memahami tujuan hidup dan tidak menyia-nyiakan amanah penciptaan ini. Amin ya Rabbal Alamin.